Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi ini adalah bagian ketujuh dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 19, 20, dan juga 21. Nah, sebelumnya kita bahas, jangan lupa kalau misalkan kalian ingin mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya, kalian bisa join di membership kami, yaitu yang level 1 calon juara KSM Kabupaten, level 2 adalah calon juara KSM Provinsi, dan level 3 adalah calon juara KSM Nasional. Jadi sekaligus mensupport kami, sekaligus juga kalian mendoakan diri kalian sendiri supaya menjadi sang juara. Oke? Jadi kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari nomor 19. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika huruf-huruf nama malaikat yang bertugas meniup sangkakala dituliskan dalam huruf Latin secara berulang-ulang, maka huruf yang menempati urutan ke 2022 adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, tentunya kalian harus mengetahui nama malaikat yang wajib diketahui beserta dengan tugasnya masing-masing. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat kembali, di sini saya akan tampilkan nama-nama 10 malaikat yang wajib kalian ketahui dan juga tugas-tugasnya. Jadi di sini yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua namanya adalah malaikat Mikail. Ini tugasnya adalah menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan oleh Allah. Nah, yang ketiga itu adalah Israfil. Nah, ini yang ditanyakan di soal ini. Tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari akhir. Yang keempat namanya adalah Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, yang berikutnya itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kedua malaikat ini bertugas untuk menanyai mayat yang di dalam kubur. Kemudian ada malaikat Ridwan. Nah, tugasnya ini adalah menjaga pintu surga. Malaikat berikutnya namanya Malik, menjaga pintu neraka. Dan berikutnya itu adalah Rakib yang mencatat segala amalan baik, dan juga malaikat Atid yang mencatat segala perlakuan buruk manusia. Seperti itu. Nah, untuk yang meniup sangkakala kan tadi namanya Israfil. Israfil. Nah, ini diceritakan di soal itu dituliskan secara berulang-ulang. Jadi misalkan dituliskan begini, Israfil, Israfil, dan seterusnya sampai ke urutan huruf yang ke 2022. Nah, untuk mendapatkan huruf yang di urutan 2022, kalian hitung dulu berapa huruf yang ada di tulisan dari malaikat Israfil dalam tulisan Latin ini. Jadi ternyata kita hitung-hitung, oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf di dalamnya. Berarti untuk mengetahui urutan yang ke 2022, kita cukup membagi saja 2022 dengan 7. 7 adalah banyaknya huruf yang penyusun dari kata Israfil ini. Berarti kita bagi saja, di sini 2, berarti sini di bawahnya 14, kita kurangi ini 6, turun 2 karena tidak bisa 6 dibagi 7. Yang paling dekat adalah 8, yaitu 56, kita kurangkan, dapatnya 6, turun lagi 2 sebagai bantuan, 56 lagi yaitu 8, kemudian kita kurangkan. Nah, ternyata sisanya itu adalah 6. 6 ini adalah yang dikatakan sebagai sisa pembagian. Nah, yang mana yang akan kita gunakan untuk mengetahui urutan huruf yang ke 2022 yang ternyata yang digunakan adalah yang sisanya ini. Kata Israfil ini kan ada 7 huruf ya. Karena di sini sisanya 6, berarti jawabannya adalah huruf yang ke-6. Jadi huruf yang ke-6 itu yang mana? Huruf yang ke-6 yang ini, yaitu huruf I. Sehingga jawabannya adalah huruf I yang menempati urutan yang ke-2022. Seperti itu, sangat mudah kan? Nah, kalau misalkan kalian sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah rombongan melakukan touring dari kota A menuju kota B dalam zona waktu yang sama sepanjang 5.700 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jamnya. Setiap hari total waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat adalah 8 jam. Jika touring pada pukul 6, maka jumlah rakaat paling sedikit yang mungkin dilakukan selama touring adalah titik-titik. Sepertinya kalau menurut saya di soal ini yang dimaksud jumlah rakaat paling sedikit yang mungkin dilakukan selama touring ini itu dalam waktu satu harinya. Karena kalau misalkan kita total semua, itu pasti lebih dari 12 yang ada pilihan ganda ini. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui berapa banyak rakaat yang paling sedikit,
kita akan menghitung dulu berapa sih waktu yang dibutuhkan rombongan ini untuk sampai di tujuan ya, atau di kota B. Nah, untuk caranya ingat rumus kecepatan. Jadi V sama dengan S per T. Jadi V-nya adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, di sini kan dikatakan bahwa rata-rata waktunya itu adalah 60 km. Nah, jaraknya adalah 5.700. Nah, untuk mendapatkan T-nya, kita tukar saja atau kita kali silang 60 dengan waktunya. Berarti kita peroleh T sama dengan 5.700. Kita bagi dengan 60. Nolnya dicoret. Kemudian kita hitung deh 570 dibagi dengan 6. Kita lihat di sini yang paling dekat adalah berapa? 9. 54 kurang berarti di sini 30 dapat 5. Berarti waktunya adalah 95 jam dari titik awal. Waktu keberangkatannya itu adalah 95 jam. Nah, yang dikatakan di soal ini setiap hari mereka butuh istirahat sebanyak 8 jam. Berarti karena maksimalnya satu hari itu adalah 24 jam, 24-nya ini dikurangi dengan 8, maka banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk touring tiap harinya maksimal sebanyak 16 jam. Nah, ini 95 jam tadi, ini kan totalnya jam. Kita belum tahu total harinya, maka coba kita bagi saja. Untuk total hari yang mereka habiskan, itu kita bagi 95 dibagi dengan 16 jam yang tadi, maka kita peroleh hasilnya adalah 5 hari dan sisanya itu 15 per 16. Ini menandakan bahwa 5 hari dan 15 jam yang mereka habiskan untuk sampai dari kota A ke kota B. Nah, di hari yang terakhir itu adalah kemungkinan rakaat yang mereka dapati itu paling sedikit, karena mungkin sebelum tiba waktu maghrib ataupun sebelum tiba waktu isya mereka sudah sampai di hari yang tersebut. Maka rakaat yang dijumlahkan itu hanya ketika mereka touring di perjalanan, bukan ketika setelah sampai di tempat tujuan, seperti itu. Nah, untuk hari-hari yang lain, kalau misalkan kita mau hitung, karena dia berangkatnya pukul 6, berarti otomatis dia sudah sholat subuh ya sebelum berangkat. Kemudian setelah di perjalanan selama 16 jam, dia akan sampai itu di waktu 22.00. Berarti sudah terlewati waktu zuhur. Waktu zuhur sudah lewat, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Nah, kalau misalkan kita melakukan perjalanan seperti yang dilakukan rombongan ini, maka ada rukso atau keringanan yang mereka ambil dalam melakukan sholat 5 waktunya. Jadi mereka bisa saja melakukan jamak qashar atau menggabung dua sholat di waktu yang berdekatan, kemudian mempersingkat waktunya sehingga jauh lebih singkat dibanding dengan ketika mereka melaksanakan di luar touring ini ataupun di luar perjalanan. Nah, yang bisa di jamak qashar atau di jamak kemudian dipersingkat itu hanyalah yang rakaatnya 4. Jadi yang rakaatnya 4 ini kan yang ini zuhur 4, asar 4, dan isya 4. Untuk maghrib yang 3 ini dia tidak bisa dipersingkat. Jadi yang bisa dipersingkat hanyalah yang zuhur, asar, dan juga isya. Nah, kalau misalkan digabung dengan sholat subuh yang 2 rakaat yang pasti mereka lakukan sebelum berangkat, maka totalnya itu berapa? Coba kita hitung. 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti kan 8 ya. 8 ditambah dengan 3 berarti totalnya adalah 11 rakaat. Jadi ini kalau misalkan di 5 hari yang awal. Nah, ketika di hari berikutnya, di hari yang ke-6, karena mereka cuma butuh 15 jam kemudian dari waktu mereka berangkat, yaitu pukul 6.00, itu ketika ditambahkan dengan 15 jam otomatis dapat 21.00 mereka sampai. Nah, ketika di hari terakhir ini juga ternyata mereka melalui semua waktu sholat mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Berarti total rakaatnya tetap sama dengan 5 hari sebelumnya. Jadi tetap banyaknya rakaat atau jumlah rakaat yang paling sedikit yang mereka lakukan selama touring ini tetap adalah 11 rakaat, sama seperti hari pertama. Begitu pula untuk sampai di hari terakhir ketika mereka sampai di kota B. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini tetap opsi yang C, yaitu 11 rakaat. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 21. Di soal nomor 21 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hanif has 7 data of natural numbers. The average of the data is 50. The difference between the largest data and the smallest data is 14. The number of the largest possible data is bla bla bla. Jadi, maksud dari soal ini adalah Hanif memiliki 7 data yang merupakan bilangan asli. Nilai rata-rata data tersebut adalah 50. Jika selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 14, maka nilai data terbesar yang mungkin adalah titik-titik. Nah, di sini coba kita tuliskan dulu informasi-informasi yang ada di soal ini. Misalkan data-data yang ada di soal ini itu kan 7 ya, berarti misalkan A, B, C, D, E, F, dan juga D adalah data-data si Hanif, data si Hanif. Kemudian yang terbesar itu anggaplah yang G, jadi yang terbesar itu yang paling terakhir, ini terbesar. Kemudian yang terkecil anggaplah yang A. Nah, karena di sini tidak ada dikatakan bahwa bilangan yang berbeda, maka ada kemungkinan nanti ada angka-angka yang sama itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuliskan tuh kalimat matematika yang diketahui di soal ini. Mulai dari rata-ratanya adalah 50. Berarti kita tuliskan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G ini sama dengan 50 ketika dibagi dengan 7. Berarti di sini A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G itu adalah 50 dikalikan dengan 7. Jadi dikali silang ya, berarti kita peroleh hasilnya adalah 350. Nah, selanjutnya dikatakan, nah kalau misalkan kita misalkan tadi itu G yang terbesar dan A yang terkecil, kita tuliskan G kurang A itu sama dengan 14. Berarti ketika kita pindahkan A-nya ke ruas kanan, kita peroleh G-nya itu sama dengan 14 ditambah dengan A. Nah, selanjutnya seperti yang saya sebutkan di awal pembahasan, karena tidak ada info yang mengatakan tidak boleh ada angka yang sama di data si Hanif ini, maka untuk memperoleh data terbesar yang mungkin dari kumpulan data si Hanif, maka haruslah B, C, D, E, dan juga F nilainya juga yang paling kecil. Nah, kalau misalkan kita mau yang paling kecil, tentunya pasti tidak lebih kecil daripada A. Jadi A tetaplah paling kecil, tapi B, C, D, E, F harus sekecil mungkin. Nah, sekecil mungkinnya itu pasti hanyalah satu kemungkinannya, yaitu nilai A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, sama dengan F. Nah, karena A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, sama dengan F, yang persamaan ini kita bisa tuliskan kembali dengan mensubstitusi nilai-nilainya. Berarti kita anggap A semua, dari A sampai F. Berarti A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A ditambah dengan nilai G, yaitu ini, sama dengan 14 tambah A. Berarti kita substitusikan saja 14 tambah A itu sama dengan 350. Nah, kita lihat di sini A-nya kan ada 7 ya. Berarti 7A ditambah 14 itu sama dengan 350. Untuk mendapatkan nilai A, tentunya 14-nya harus pindah ke ruas kanan ya. Berarti dari awalnya positif menjadi negatif. Kita peroleh 7A sama dengan 350 kurang 14. 7A sama dengan berapa? Dapatnya 336. Coba kita bagi. 336 dibagi 7. Berarti di sini kan 4 ya. 28, di sini 5 turun 6, berarti 48. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 48. Sehingga nilai data yang paling kecil itu adalah 48, sedangkan yang paling besar kita jumlahkan dulu karena tadi G sama dengan 14 tambah A, berarti 14 ditambah dengan 48, kita peroleh nilainya adalah 62. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah 62 adalah data yang mungkin paling besar yang dimiliki oleh si Hanif. Seperti itu. Nah, seperti biasa di sini akan kami ucapkan kembali terima kasih kepada membership kami. Di sini ada Ali Aqwamudin yang telah mendaftar atau bergabung sebagai para calon juara KSM provinsi atau membership level 2 kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, itu dia tadi 3 buah pembahasan soal yang ada di video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini
Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.